Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran pertama ini kita berbicara tentang the data of macroeconomics. Kita tidak bisa terlepas dari berbicara data ya, karena begitu urgennya berbicara data ketika kita bersinggungan dengan ekonomi itu sendiri. Nah, ini adalah data dari makroekonomi. Untuk bagian ini silakan kalian baca sendiri bagaimana kita berbicara makroekonomi. Kemudian perbedaan mikro dan makroekonomi terutama pada penekanan penjelasannya silakan dibaca. Referensi yang bisa kalian baca. Kemudian mikroekonomi dan makroekonomi memiliki keterkaitan yang erat ya, tentu saja karena ketika kita berbicara tentang makroekonomi kita meletakkan mikroekonomi itu sebagai pondasi. Dapatkah atau haruskah pemerintah mengintervensi kegiatan ekonomi? Ya, ini menurut pendapat John Maynard Keynes ya, salah satu pakar ekonomi dunia ya, setelah teorinya diterapkan semua negara berbondong-bondong melakukan intervensi pemerintah terhadap perekonomian. Jadi begitu besar peran pemerintah ini dalam perekonomian. Ya. Kemudian saya lanjut. Cara berpikir ekonomi silakan kalian bahas. Nah, inilah 3 poin yang akan kita pelajari dalam bab ini ya. In this chapter you will learn about the meaning and measurements of the most important macroeconomic statistic. Dalam statistik makroekonomi, pengukuran apa yang paling penting kita bicarakan di sini. Di sini kita berbicara ada 3 pengukuran atau data. Yang pertama adalah Gross Domestic Product atau GDP. Kemudian yang kedua ada Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Yang ketiga adalah the unemployment rate atau tingkat pengangguran. Ya. Unemployment rate. Langsung saja. Gross Domestic Product atau yang biasa kita kenal dalam bahasa Indonesia adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Nah, 2 definisi. Total expenditure on domestically produced final goods or services. Jadi total belanja, ini belanja ya. Total belanja yang dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa final atau barang dan jasa akhir. Pengukurannya yang kedua adalah, sebentar kita lihat definisinya secara jelas ya. Total income earned by domestically located factor of production. Jadi masyarakat atau rumah tangga itu menghasilkan faktor produksi, misalnya tenaga kerja. Berapa tenaga kerja yang peroleh. Jadi 2 pendekatan untuk mengukur PDB. Nah, jadi expenditure equals income. Jadi ini belanja sama dengan pendapatan ya. Karena every dollar spent by a buyer becomes income to the seller. Setiap dolar yang dibelanjakan oleh masyarakat atau rumah tangga akan menjadi pendapatan bagi si penjual. Jadi ini sama jumlahnya. Makanya 2 pendekatan ini yang kita bicarakan. Secara diagram dapat digambarkan bahwa pelaku ekonomi itu yang pertama adalah rumah tangga. Ini secara sederhana, dan yang kedua adalah perusahaan. Jadi ada rumah tangga ya, masyarakat di sini dan di sini. Rumah tangga di sini dan di sini adalah perusahaan. Dia menghasilkan. Nah, yang pertama rumah tangga itu tenaga kerja ini berasal dari rumah tangga ini ya. Jadi menghasilkan labor, kemudian labor ini yang bekerja di perusahaan. Nah dari situ setelah dia bekerja dia mendapatkan income atau pendapatan. Nah, inilah pendekatan yang pertama, pendapatan yang diperoleh rumah tangga dari faktor produksinya berupa tenaga kerja. Kemudian pendekatan yang kedua tadi, bagaimana pendekatan yang kedua? Nah, ini masyarakat tadi setelah dia mendapatkan, dia belanja apa? Mengeluarkan sejumlah uang
yang dia belanjakan untuk barang dan jasa, yang beli sepatu, beli rumah, beli makanan dan lain sebagainya, yang kemudian dia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dia punya need, ya, need kebutuhan, dan ini juga punya dia membutuhkan faktor produksi untuk dia bisa menghasilkan, ya, atau berproduksi, melakukan aktivitas produksi. Praktek untuk menghitung tadi, ya, nilai tambah. Final good, value added, and GDP. Nah, kita sudah bicara tadi final good. Apa itu final good? Ya, barang akhir, ya. Value added, dan ini nilai tambah, yang GDP, PDP atau PDB. Jadi apa yang dimaksud dengan GDP? Value of final goods produced. Jadi nilai daripada barang akhir yang diproduksi. Atau sum of value added at all stage of production. Jadi nilai daripada semua proses produksi. Stage itu langkah-langkah, ya. Jadi bisa kita mengatakan bahwa yang pertama adalah final goods, yang kedua adalah stage, proses-prosesnya yang dihitung tadi. The value of final goods already includes the value of the intermediate goods. Jadi, so including the intermediate and final goods in GDP would be double counting. Jadi sebenarnya kalau salah satunya saja, apa kita menghitung nilai akhirnya daripada nilai barang akhir atau prosesnya. Karena kalau kita hitung keduanya, jadi double counting, double. Selanjutnya, the expenditure components of GDP. The expenditure component of GDP. Jadi apa saja komponen-komponen daripada produk domestik bruto ini? Komponen daripada produk domestik bruto. Nah, kita kan sudah biasa dengar bahwa yang pertama itu adalah konsumsi oleh rumah tangga, yang kedua adalah investasi oleh rumah tangga perusahaan, yang ketiga adalah government spending atau belanja pemerintah, dan yang terakhir adalah net export. Nah, net export ini kan ekspor di negara kita dikurangi impor negara kita. Ini harusnya adalah hasilnya positif sebaiknya, ya. Konsumsi ini dijelaskan satu persatu. Definition: the value of goods and services both a household includes. Jadi nilai daripada barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Durable goods atau barang yang butuh waktu lama, mobil, rumah, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah non-durable goods atau barang yang dalam waktu singkat habis, ya. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah pakaian. Nah, pakaian ini kan nanti dipakai beberapa kali, nanti sudah bosan dibuang. Service atau jasa. Work done for a consumer, dry cleaning, ya, jasa kebersihan, ya, air travel, itu semua adalah jasa. Ini semua barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga, ya, sektor rumah tangga. Selanjutnya, ini ada digambarkan komponen daripada US consumption. Jadi konsumsi Amerika pada tahun 2005, dan sudah lama juga, ya, nggak apa-apa, ya. Consumption itu sebesar, kalau kita berbicara saat ini berapa, ya, 875 billion. Billion kan itu adalah miliar, ya. Miliar dolar. Jadi kalau ini miliar, ini sudah triliun, ya. 8 triliun
745 miliar dolar. Jadi kalau beda data, lihat satuannya apa. Ya, kemudian persen of GDP, berapa persen konsumsinya terhadap GDP? Ternyata 70%. Ya, besar juga. Yang terdiri atas durable, non-durable, and service. Durable-nya berapa ya? 1 triliun ya tadi ya, 1 triliun. Non-durable-nya 2 triliun, dan jasanya itu besar sekali, jasa komponen jasanya di pada rumah tangga, sektor rumah tangga itu 5 triliun. Dari total 8 triliun. Ya. Nah, yang paling besar adalah jasa, 41%. Investment atau investasi. Ada dua definisi di sini ya. Definisi yang pertama adalah spending on the factor of production capital. Jadi belanja faktor produksi untuk modal. Yang kedua adalah spending on good bought for future use, include belanja untuk barang untuk keperluan masa yang akan datang. Nah, itu definisi daripada investasi. Business fixed investment, residential fixed investment. Nanti kita lihat definisinya lebih lanjut. Inventory, ini semua definisi-definisi daripada investasi untuk keperluan masa yang akan datang. Apakah itu inventory atau perumahan ya, atau kebutuhan bisnis tersendiri. Economy has, ini pada tahun 2006, tanggal 1 bulan 1 tahun 2006, economy has 500 billions ya, 500 miliar dolar modal. Kemudian selama tahun 2006 investment adalah 6 miliar dolar. Sehingga pada bulan 1 Januari, pada bulan Januari tahun 2017, ekonomi akan memiliki sebesar 560 miliar dolar. Jadi worth of capital. Jadi nilai modal pada tahun 2007 ya, modal di tahun 2006 ditambah dengan investasi pada tahun 2006. Jadi 560 miliar dolar. Nah, ini yang dimaksud dengan worth of capital. Sedangkan investasinya ya, ini cuma 60 miliar dolar ya. Jadi itulah perbedaan antara investasi dan modal. Kemudian selanjutnya, stock versus flow. Jadi sama tadi, flow itu adalah investasi dan stoknya itu adalah modal. Stock is a quantity of measure at the point of time. Berapa kuantitinya, berapa jumlahnya, stok. Kemudian, ini contoh ya, sama seperti contohnya, jadi kalian silakan baca nanti sendiri. Nah, dari gambar ini, yang mana stok, yang mana flows pada gambar ini. Ya, stoknya itu adalah yang ini, air yang ada dalam kolam. Ini adalah stok. Nah, sedangkan flows ya otomatis ini adalah flows, aliran. Berapa yang diisikan daripada modal ini. Ya, itulah dia. Nah, oke. Lanjut saja. Ini silakan kalian baca-baca nanti sendiri. Contoh-contohnya ya, yang mana stok, a person's wealth, ya, kekayaan seseorang. Kemudian flow, a person's annual saving, berapa tabungannya. Jadi dia tabung terus, dia menjadi stok nanti. Stok, a person's wealth. Ya. Nah, itu contoh, percepat.
Silakan Anda coba. Stock or flow? The balance on your credit card. Ya, berapa kartu kreditnya, balance-nya ya, isinya, saldonya. How much study economics outside of your class? Berapa yang Anda pelajari ekonomi di luar kelas? Ini tambah-tambah terus ya. Otomatis ini kan stok ya. Kemudian ini kalau di luar kelas, ini adalah flows. Nah, itu contoh sederhana dari kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut. Government spending. Nah, ini adalah belanja pemerintah. G bisa disingkat dengan government spending atau belanja pemerintah. Salah satu komponen GDP ya. Dimana tadi C plus P plus G plus X minus M. Nah, ini G-nya. Government spending on good and service. Jadi belanjanya pemerintah terhadap barang dan jasa. Jadi pemerintah juga belanja ya untuk melakukan aktivitas, beli kertas, beli pulpen, ya. Kemudian beli jasa fotokopi dan lain sebagainya. Kemudian juga bayar pegawai negeri, itu semua belanja pemerintah. Langsung saja. Government spending, US government spending, jadi belanja pemerintah United States atau Amerika pada tahun 2005. Government spending federal, non-defense, defense ya, non-defense adalah non-pertahanan, kemudian defense adalah pertahanan. State and local ya, pusat dan daerah, itu sebesar, totalnya semua adalah sebesar 2 triliun tadi ya, 2 triliun US dollar ya. Persen terhadap GDP ya ternyata sebesar 18%. Jadi tadi masih lebih besar konsumsi ya, semua ternyata yang paling besar dari komponen belanja pemerintah United States itu adalah untuk belanja pemerintah lokal dan pemerintah daerah, yaitu 11% dari total 2 triliun US dollar. Net export itu adalah ekspor minus import. The value of total export minus the value of total import ya, sudah dijelaskan tadi. Nilai daripada ekspor dikurang nilai daripada impor. Nah, ini langsung disebutkan data US net export during 1950 sampai dengan tahun 2006. Nah, ini net ekspornya digambarkan dalam bentuk garis yang warna merah ini ya. Net ekspornya turun sampai di tahun 2000 turun net ekspornya. Kemudian next export terhadap GDP, persentase terhadap GDP-nya otomatis ketika dia turun, ya persentase terhadap GDP-nya warna biru juga ikutan turun. Ya. Tahun 1980, 1990 turun ya sampai dia ikutan turun. Jadi dia searah ya. Jadi sini disebutkan angka-angkanya. Persennya ya. Misalnya disebutkan berapa pada tahun 2000, sekitar tahun 2000 ya di sini. Sekitar dia minus 4% terhadap GDP, jadi kecil sekali kontribusi terhadap GDP. Unimportant identity, nah ini tadi pendekatan pengeluaran ya, menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran namanya. Jadi kalau kita menghitung pendapatan nasional, itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan pengeluaran, yang ketiga adalah pendekatan pendapatan. Nah, ini menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Pengeluaran untuk sektor rumah tangga, ya, pengeluaran untuk sektor bisnis, pengeluaran untuk sektor rumah tangga pemerintah, kemudian pengeluaran untuk belanja luar negeri, X minus import. Nah,
value of output, jadi nilai pada output, kemudian aggregate expenditure, jadi total pengeluaran seluruh pelaku ekonomi yang ada misalnya dalam sebuah negara, state, atau bisa juga lokal, ya. Kalau state kan itu adalah dalam bahasa Indonesia GDP, dalam bahasa adalah PDB atau produk domestik bruto, sedangkan lokal atau daerah yang kita kenal dengan nama PDRB atau produk domestik regional bruto, PDB dan PDRB. Ini sama pendekatannya, cuman bedanya adalah satu adalah lingkupnya negara dan satu adalah lingkupnya wilayah atau daerah. A question for you, pertanyaan untuk Anda. Suppose a firm produce 10 million worth of final goods. Anggaplah sebuah perusahaan memproduksi 10 juta US dollar barang akhir, kemudian but only sells 9 million 9 juta US dollar. Cuman menjual 9 juta. Does this violate expenditure of identity? Nah, nanti kita jawab sebentar ya. Nah, why output and expenditure? Kenapa output itu sama dengan expenditure? Unsold output goes inventory and counted as inventory investment. Whether or not the inventory build up was intentional. In effect, we are assuming that firms forecast their unsold output. Nah, ini cara penghitungan GDP, total income yang tadi saya sebutkan ya. Total pendapatan, total output, total pengeluaran. Kemudian selanjutnya total expenditure, total belanja. The sum of value added all stage in the production of final goods. Jumlah daripada nilai tambah semua proses produksi daripada barang-barang dan jasa yang ada dalam sebuah wilayah. Jadi di sini dia menghitung GDP atau PDB tadi dengan 4 pendekatan, ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4 juga, ya. Total income atau total pendapatan, ya, oleh rumah tangga. Kemudian total output, jadi nilai daripada barang dan jasa yang tadi rumah tangga, ya. Rumah tangga, konsumen. Kemudian adalah total output barang dan jasa, ya. Kemudian yang ketiga adalah expenditure, pengeluaran semua rumah tangga. Pengeluaran semua rumah tangga yang C plus I plus L plus X minus N. Nah, the sum of value added. Kemudian terakhir adalah jumlah daripada nilai tambah. Ini barang dan jasa. Bedanya tadi yang pertama, yang ini, yang pertama sama yang ini adalah, kalau ini adalah total output, nilai dari semua barang dan jasa. Kalau ini adalah nilai-nilai tambahnya yang dihitung. Nilai tambah yang tadi dari raw material menjadi intermediate goods atau antara intermediate menjadi barang akhir atau final goods. Nah, prosesnya yang pertama, yang kedua, kemudian yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, itulah GDP. JNP versus GDP. Jadi apa perbedaan antara JNP dan GDP? Nah, JNP ini gross national product yang kita sering dapatkan, ya, atau sering kita jumpai dari data makroekonomi. Gross national product, income earned by nation's factor of production. Nation's factor of production. Jadi sebuah bangsa
Jadi aspeknya adalah ke warga negara, misalnya warga negara Indonesia kan ada di luar negeri dan ada di dalam negeri. Itu semua pendapatan warga negara Indonesia dimanapun dia berada, itulah gross national product. Sedangkan gross domestic product, ya, total income earned by domestically located factor of production. Jadi domestically located factor of productions. Jadi di mana misalnya dalam lingkup ke wilayahan. Wilayah misalnya di sebuah negara Indonesia kan di dalamnya ada WNI dan WNA selama dia berada di wilayah NKRI. Nah, inilah definisi daripada gross domestic product atau PDB. Ya, jadi satunya tadi yang gross national product aspeknya adalah warga negara dimanapun dia berada, warga negara Indonesia, mau di luar mau di dalam. Sedangkan gross domestic product ini adalah kewilayahan. Selama dia berada di wilayah NKRI, mau warga negara asing maupun warga negara Indonesia, itu dihitung semua dan hasilnya adalah gross domestic product. Ingat ya perbedaannya. Nah, ini which one would you bigger? Yang mana Anda mau lebih besar? Apakah GDP atau GNP? Jadi bisa dipahami kalau kita paham perbedaannya tadi. Ya, mau besar yang mana bagusnya? Perbandingan antara GDP dan GNP di negara-negara di dunia. Ada yang minus ya, GDP, GNP minus GDP as percentage of GDP. Ini ada negara yang GDP-nya lebih besar daripada GNP-nya dan ada juga Kuwait misalnya, ya, GNP-nya lebih besar daripada GDP-nya. Ini kan GNP lebih GDP, sedangkan ini GNP lebih besar daripada GDP. Nah, ini ya. Real versus nominal. Yang mana yang dimaksud real GDP, yang mana dimaksud dengan nominal GDP. GDP in the value of all final goods and services produced. Ya, sudah disebutkan tadi. Nominal GDP measures these values using current price. Jadi kalau GDP nominal dia menghitung berdasarkan harga tahun berlangsung. Ya, kalau misalnya tahun ini ya dihitung berdasarkan harga tahun ini. Tahun lalu ya dihitung berdasarkan data harga tahun lalu, itulah nominal GDP. Ya. Tergantung ini harga current price. Sedangkan real GDP measures these values using the price at base year. Misalnya kita menggunakan harga tahun dasar tahun 2010. Nah, itu semua yang kita gunakan untuk tahun menghitung GDP tahun 2011, 2012, 2013 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan data harga tahun dasar pada tahun 2010. Nah, base year misalnya tahun 2020. Itu perbedaannya ya, nominal GDP dan real GDP. Kemudian practice problem part 1, ini kita mau menghitung GDP nominal dan GDP real. Kan tiap tahun itu sudah ada harganya, ada tingkat harganya, misalnya harga barang A 30. Tahun 2007 harganya 31, tahun 2008 harganya 36. Nah, kalau kita menghitung GDP real dan GDP nominal, bagaimana caranya? Yang berdasarkan definisi tadi. Compute nominal GDP in each year. Ya, compute real GDP. Jadi real GDP-nya kita menggunakan harga tahun 2006. Jadi price dikali quantity, tapi price-nya tetap tahun 2006 untuk produk A dan produk B. Ini sudah ada jawabannya juga, nanti kalian sendiri ya.
Real GDP controls for inflation. Nah, bisa dihitung untuk melihat tingkat inflasi ya. Lewat, silakan dibaca-baca. Nah, ini misalnya perbandingan antara nominal and real GDP. Kenapa dia bertemu pada suatu titik di sini pada tahun 2000? Ya. Jadi berapa tingkat GDP-nya pada tahun 2000 itu sebesar 10.000 pada tahun 2000. Artinya di sini dia menggunakan harga tahun dasar pada tahun 2000 ya untuk menghitung GDP-nya mulai dari tahun 1950 sampai dengan di atas tahun 2000. Ya. Makanya di sini dia menyilang pada suatu titik. Selanjutnya GDP deflator. Nah, ini yang kedua, GDP deflator. Apa maksud daripada GDP deflator atau PDB deflator ya biasa kita sebutkan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya disebutkan di sini inflation rate is the percentage increase in overall level of price. Peningkatan harga daripada tingkat harga. Kemudian one measure of the price level is GDP deflator. Salah satu untuk mengukur tingkat harga adalah GDP deflator. Defined as, ini definisi daripada GDP deflator, nominal GDP plus real GDP dikali 100. Ya, jadi bagi saja nominal GDP bagi real GDP. Ya, karena memang biasanya kalau kita melihat itu nominal GDP selalu lebih tinggi daripada real GDP. Jadi langsung practice problem part 2. Ya. Ada nominal GDP disebutkan tahun 2006, 2007, 2008 dan real GDP tahun 2006, 2007, 2008. GDP deflator ya tinggal dihitung saja bagi antara nominal GDP dibagi dengan real GDP. Jadi 46 dibagi 46 adalah 1 dikali 100. Artinya kan di sini nilainya 100. Ya, inflation rate belum ada. Ya, karena kalau kita mau melihat tingkat inflasi ini ya ini peningkatan dari GDP deflator tahun 2006 ke tahun 2007. Sedangkan tahun 2007 berapa GDP deflatornya? Ya, nominal GDP 51 bagi real GDP bagi 50. Berapa hasilnya? Nanti kita lihat di selanjutnya. Nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Nah, ini hasilnya 100, 102 dan 112. Nah, untuk menghitung tingkat inflasi di sini dia menghitung berdasarkan GDP deflator yaitu 102 dibagi 100. Dapatnya inflasi sebesar 2,8%. Ya, kenaikan harga dari GDP deflator ini. Dan begitu pun juga dari tahun 2007 ke tahun 2008 dapat angka 9,1%. Jadi ada kenaikan inflasi dari 2,8 jadi 9,1%. Two arithmetic tricks for working with the percentage. Jadi kalau kita mau menghitung persen ya, kalau menghitung persen kan ya gampang saja. Jadi ada beberapa cara. Misalnya Y T dikurang 1 per Y T dikurang 1. Ini dapat persen dikali 100. Ini kan sudah persen. Jadi Y pada tahun ini dikurang Y pada tahun lalu. Y pada tahun ini dikurang Y pada tahun lalu dibagi Y pada tahun lalu. Dikali 100 itu adalah persentase pertumbuhan misalnya ya. Dapat persentase Y. Berapa dia naiknya. Nah, itu contoh yang sederhana. Kemudian jelaskan di sini secara ringkas. Makanya di sini disebutkan X GDP deflator 100 dikali
nominal GDP dibagi real GDP. Dapat GDP deflator. Kemudian lanjut lagi. Ini saya lewat-lewat, saya jelaskan yang penting-penting ya. Nah, langsung kita masuk ke Consumer Price Index atau CPI. Ini materi kedua, jadi yang pertama tadi kita sudah belajar tentang GDP. Yang kedua kita masuk ke CPI, Consumer Price Index. Yang ketiga adalah unemployment rate. 1, 2, 3. Jadi kita sudah berbicara tentang GDP, sekarang kita masuk ke CPI, Consumer Price Index. A measure of the overall level of price, jadi menghitung tingkat harga secara keseluruhan. CPI, Consumer Price Index dalam bahasa Indonesia kan adalah indeks harga konsumen, indeks harga konsumen ya. Published by Bureau of Labor Statistics, BLS, Bureau Labor Statistics. Kalau di Indonesia kan ada Badan Pusat Statistik. Ini di Indonesia ya, Badan Pusat Statistik. Use change in the typical household cost of living. Jadi biaya rumah tangga, tingkat biaya rumah tangga. Kemudian adjust money contracts for inflation. Jadi untuk menghitung tingkat inflasi. Next, allow comparison of dollar amount over time. Membandingkan tiap dolar setiap jumlah setiap tahunnya ya. Kemudian langsung. How the BLS contracts the CPI. Bagaimana Bureau Labor Statistics menyusun CPI. Jadi caranya gampang aja. Misalnya setiap bulan dia mau menghitung tiap bulan ya. Every month collect data on price of all items of basket. Basket ini kan keranjang, misalnya dalam suatu bulan berapa berisikan barang, kemudian compute cost of basket, biayanya ya. Cost of basket in that month dibagi cost of basket in base period. Jadi ada harga pada tahun dasar dikali 100 lagi di sini ya. Kita langsung ke contoh supaya lebih jelas bagaimana Consumer Price Index. Basket contains 20 pizzas and 10 compact disc. Jadi 20 pizzas satu basket ya, dan 10 compact disc. Kemudian datanya adalah harganya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, berapa harga pizza, berapa harga compact disc-nya. Ya, langsung di sini tentu ada perbedaan-perbedaan harga ya, terjadi kenaikan harga. For each year compute, tiap tahun dihitung ya. The cost of basket, berapa biayanya satu basket ya. Tentu dikali saja 10 dikali 20, 15 kali 10 itulah totalnya ya. Nanti dihitung. DCP use indeks harga konsumen atau Consumer Price Index menggunakan tahun 2002 sebagai tahun dasar. Nanti kita menghitung CPI dengan tahun 2002 sebagai tahun dasar. Nanti bisa lihat inflation rate. Jadi bisa kita menghitung juga tingkat inflasinya. Nah, cost of basket. Ya, ini. Jadi dapatkan tadi harga pizza pada tahun 2002 dikali jumlah pizzanya, kemudian harga compact disc tahun 2002 dikali jumlah compact disc-nya, dapat 350. Cost of basket pada tahun 2002 biaya. Jadi inflation rate-nya belum ada ya. CPI-nya adalah 100. Nah, pada 2003 dapat 370 dan seterusnya ya.
Nah, sehingga didapatlah CPI dari masing-masing tahun. Ya, ini tinggal dibagi aja 370 dibagi 350 dapat kali 100 ya. Dapat 105. Nah, kemudian yang untuk ini CPI tahun 2004 didapat dari 400 dibagi 350 kali 100 dapat 114,3. Kemudian untuk ini yang terakhir 410 dibagi 350 kali 100 dapat 117,1. Jadi untuk menghitung tingkat inflasinya ya langsung saja ini 105 dibagi 100 ya kali 100 dapat 5,7% ya. Kemudian ini berapa persen perubahannya? 104 dibagi 105 berapa? Dikali 100 ya, pertumbuhan ini. Jadi CPI tahun 2003 ke 2004 dapat 8,1% tingkat inflasi. CPI tahun 2005 ya dibagi 2004 dapat 2,5%. Jadi inilah tingkat inflasi berdasarkan CPI ya. Jadi yang pertama tadi sudah kita hitung inflasi berdasarkan GDP, kemudian yang kedua adalah yang pertama GDP deflator, yang kedua adalah tingkat inflasi berdasarkan CPI ya. The composition of CPI is basket. Nah, ini data aja ya. Ya, yang paling besar dari ini data di Amerika ya, United States lagi-lagi kita selalu berbicara United States di sini. Yang paling besar ternyata adalah tingkat yang paling besar adalah tingkat komposisi pada per sektor perumahan. Yang kedua di sini kita lihat data besar-besaran aja, yang warna hijau muda. Ternyata yang paling besar adalah transportation yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini yang warna biru, food and beverage ya. 1, 2, 3. Ini kita bicara data aja, kita besar. Yang lihat yang paling besar dan yang paling kecil aja. Sedangkan yang paling kecil 3,0% itu adalah pendidikan. Kecil juga komposisi CPI sektor pendidikan. Ya, langsung aja ini lewat. Reasons why CPI may overstate inflation. Ya, ini lewatkan saja, nanti kalian baca sendiri. Pelajari maknanya apa. Ini bisa bias ya. CPI versus GDP deflator. Jadi tadi kita menghitung tingkat inflasi berdasarkan CPI ya dan berdasarkan GDP deflator. Jadi perubahannya ini persen perubahannya dapat inflasi, ini persen perubahannya dapat inflasi juga. Inflation rate ya. Price of capital goods include GDP deflator if produced domestically ya. Jadi ini berdasarkan domestically itu artinya GDP ya, bukan GDP. Include from CPI ya, GDP tadi, kemudian CPI. Price of imported consumer goods include CPI, include from GDP deflator. Jadi price of imported consumer goods, harga barang konsumen yang diimpor. Ini kalau kita menghitung inflation rate berdasarkan CPI, ini harga tahun dasar base year ya. Kalau GDP deflator ini berubah tiap tahunnya. Kemudian two measures of inflation rate in the US. Jadi kalau di Amerika Serikat ini dia menghitung tingkat inflasinya ya berdasarkan dua cara. Yang pertama tadi adalah GDP deflator ya. Yang kedua adalah CPI. GDP deflator ini yang warna merah ya. Kemudian CPI ini yang warna biru grafiknya ya.
Jadi ada presentasinya di sini. Apa yang kita lihat, dia seiring berjalan bersama ya, bergandengan ya, berduaan. Ya, kalau GDP deflatornya naik, ya CPI-nya juga ikut naik. Ya. GDP deflatornya turun, CPI-nya juga ikut turun. Jadi dia artinya tidak jauh-jauh beda lah antara nilai GDP deflator dan CPI untuk menghitung tingkat inflasinya di United States. Ya. Kemudian selanjutnya categories of population. Jadi kita sudah masuk kepada kependudukan. Population adalah data penduduk ya. Employed working at the by job. Ya. Kalau ini employed itu adalah dia bekerja kemudian digaji. Ya. Bekerja dan digaji. Unemployed, not employed but looking for a job. Kalau ini unemployed, dia tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Labor force, the amount of labor available for producing goods and services are employed plus employed persons. Labor force ini adalah angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang tersedia, ya, jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa. Semua tenaga kerja ditambah orang yang tidak bekerja. Jadi inilah angkatan kerja. Semua orang yang bekerja ditambah orang yang tidak bekerja, tentu saja pada penduduk usia kerja. Kemudian tidak belajar ya, tidak mengurus rumah tangga, itulah angkatan kerja. Not the labor force. Bukan di angkatan kerja. Apa maksudnya yang bukan angkatan kerja? Not employed, not looking for job. Dia tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan. Kalau orang mahasiswa misalnya, dia kan tidak mencari kerja karena dia sedang belajar. Ibu rumah tangga juga dia tidak mencari kerja karena dia sedang mengurus rumah tangga. Jadi bukan di angkatan kerja. Langsung kalau unemployment rate, ya berapa tingkat pengangguran? Ya, otomatis orang yang tidak bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kalau ini labor force participation rate, jumlah partisipasi angkatan kerja, bisa kita tingkat TPAK ya. TPAK, bisa kalian lihat di internet bagaimana cara menghitungnya. Ya, ini Anda disuruh menghitung labor force statistik angkatan kerja. Nah, data disebutkan jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang tidak bekerja, ini jumlah populasi. Maksudnya populasinya pada penduduk usia kerja. Ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Ini yang bekerja, ini tidak bekerja di total. Jadi ingat ini pada penduduk inactive population atau penduduk usia kerjanya. Use the above data to calculate labor force, a number of people not in the labor force, labor force participation rate, the unemployment. Jadi disuruh menghitung angkatan kerjanya berapa, ya ada definisinya. Jumlah orang yang bukan angkatan kerja, kemudian jumlah angkatan kerja. Jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja ini adalah TPAK. Unemployment rate, tingkat pengangguran. Nah, answer sudah ada answernya ya. Jadi kalian lihat saja bagaimana cara menghitungnya. Ini ada rumusnya semua. DBLS, Nether Measure Perfect Day.
Lanjut. Nah, silakan kalian baca banyak ya. Two measures of employment growth percentage from 20 months earlier. Jadi pengukurannya ya tidak jauh beda antara establishment survey dan household survey. Nah, langsung ke kesimpulan. Jadi di sini kita berbicara tentang 3 ya, yang paling utama. Ingat ini 3 ini, yang pertama adalah GDP, yang kedua adalah CPI, yang ketiga adalah employment. GDP adalah produk domestik bruto. CPI adalah indeks harga konsumen. Yang ketiga adalah employment, adalah angkatan kerja. Jadi ini adalah data-data yang paling penting kita pelajari pada pendekatan makroekonomi hari ini. Kesimpulannya, gross domestic product measures both total income and total expenditure. Jadi hitung berdasarkan total pendapatan dan juga total belanja. Nah, bagaimana kita menghitung dengan pendapatan, bagaimana kita menghitung dari pengeluaran. Kemudian nominal GDP ya menggunakan nilai pada current price. Kemudian real GDP menggunakan pada constant price atau harga pada tahun dasar, ini tahun berikut ya. Kemudian GDP is sum of consumption, investment, government forecast, and net export. Government forecast, jadi yang tadi adalah C plus I plus G plus X minus N. Kesimpulan yang ketiga. Yang keempat, the overall level of price can be measured by either level price atau tingkat harga. Yang pertama, consumer price index bisa dihitung dari CPI ya. Level of price, tingkat harga. Jadi nanti kan dihitung untuk menghitung inflation rate. Kemudian the GDP deflator, the ratio of nominal to real GDP. Bagaimana menghitung GDP deflator? Ya, rasio antara nominal GDP nominal dan GDP real. Ya, N GDP per R GDP kali 100. Nah, inilah GDP deflator. Jadi harus tahu dulu apa itu nominal GDP, apa itu real GDP. Kali 100 dapatlah GDP deflator. Yang seterusnya, unemployment rate is the fraction in the labor force. Yang ketiga, unemployment rate, tingkat pengangguran. In the fraction in the labor force that not employed. Orang yang tidak bekerja pada angkatan kerja atau penduduk usia kerja yang siap bekerja tapi dia tidak bekerja. Ini data-data yang penting dipelajari dalam pendekatan makro kali ini. Ya, bagaimana pentingnya unemployment rate itu dijadikan sebagai indikator dalam perekonomian bahwa perekonomian itu adalah sudah tumbuh atau tidak. Ekonomi. Ya, yang nantinya digunakan sebagai pendekatan merumuskan kebijakan ekonomi. Oke, demikian paparan saya untuk materi yang ini. Jadi ini Anda bisa pelajari video-video ini, ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya saya akan membuat video lagi yang kalian bisa pelajari, tentunya berdasarkan materi-materi yang akan saya share juga. Mudah-mudahan bisa Anda terima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.